Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dosen Haji Fuad Riyadi LCMAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu metode dalam memahami hadis. Yang pertama, saya Rizky Ahmad Alvin Fajalah dengan NIM 2020-110087. Kemudian teman saya Salsa Sabila dengan NIM 2020-110072. Dan yang terakhir teman saya Isna Amalia Safira dengan NIM 2020-110082. Pada kesempatan kali ini kami langsung akan membahas tentang pengertian metode dalam pemahaman hadis. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis method dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan torikot dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Pemahaman kata syarah atau syar berasal dari bahasa Arab yaitu syaraha ya syarahu syarhan yang artinya menerangkan, membukakan atau melapangkan. Setelah syar pemahaman biasanya digunakan untuk hadis, sedangkan tafsir untuk kajian Al-Quran. Dengan kata lain, secara substansial keduanya sama-sama menjelaskan maksud, arti atau pesan. Tetapi secara istilah keduanya berbeda. Istilah tafsir spesifik bagi Al-Quran menjelaskan maksud, arti, kandungan atau pesan ayat Al-Quran. Sedangkan istilah syarah atau syar meliputi hadis menjelaskan maksud, arti, kandungan atau pesan, dan disiplin ilmu lain. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, mengerti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi yaitu pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Selanjutnya, prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 2. Memahami hadis secara tematik atau mauduli sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji, yaitu Ali Mustafa Yakub menyatakan, Hetzling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. 3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. 4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, yaitu sesuatu yang hendak dituju, membedakan sarana dan tujuan. 5. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural
temporal, dan universal. Yang keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah, dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji atau peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung di balik teks tersebut. 7. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad maupun matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis. 8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. 9. Menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis sains. Beberapa poin mengenai prinsip-prinsip memahami hadis Nabi tersebut bukanlah merupakan hal yang final, boleh dikembangkan pada hal yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan memahami hadis Nabi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang metode-metode pemahaman syarah hadis. Di antara metode-metode pemahaman yang akan saya jelaskan yaitu metode tahlili yang sering disebut sebagai analitis, 2. Metode ijmali yang sering disebut dengan global, yang ketiga yaitu metode muqarrin yang sering disebut komparatif. Dari pemaparan di atas, saya akan menjelaskan satu persatu dari penjelasan metode-metode tersebut. Yang pertama yaitu metode tahlili atau analitis. Metode syarh tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang terkenal dari Al-Kutub Al-Sittah. Yang kedua yaitu metode ijmali atau global. Pengertian metode ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam Al-Kutub Al-Sittah secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna interal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Yang ketiga yaitu metode muqarrin atau komparatif. Metode muqarrin adalah metode memahami hadis dengan tata cara 1. Membandingkan hadis dan memiliki redaksi yang sama atau mirip, dan kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. 2. Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Manfaat mempelajari metode pemahaman hadis. Sebab turunnya keberkahan dan rahmat Allah. Seorang bernama Sufyan bin Uyainah menuturkan, inda dzikri sholihin nazaltar rahmah. Pribadi soleh itu bisa banyak kita temukan dan berulang-ulang disebut saat membaca sanad hadis. Dengan belajar hadis diikuti kecintaan dan pada Rasulullah menjadikan kita senantiasa percaya bahwa menyebut nama perawi yang soleh bisa menjadi wasilah keberkahan. Membaca kisah beragam pribadi manusia, kisah sahabat, tabi'in, serta kalangan setelahnya dalam kitab-kitab tarjamah atau biografi, perawi bisa menjadi ibrah. Ketika Anda mengkaji atau mendengar kisah Syu'bah bin Al-Hajjaj, salah satu ulama hadis yang populer,
mulanya adalah seorang yang berpenampilan tidak menarik, namun terpandang karena kejujuran dan semangat mencari ilmu. Selain inspirasi, ada juga ragam anekdot perawi seperti kisah Abu Lahiyah, penghimpun hadis dalam bentuk catatan. Namun gegara rumahnya terbakar, kumpulan catatan hadis itu juga ikut dilalap api. Imbasnya, banyak hadis yang terlupa oleh beliau. Mengetahui sejarah masa hidup perawi, pelajar hadis penting untuk mengetahui sejarah hidup perawi, bahkan tahun lahir dan kematiannya. Hal ini salah satunya untuk menentukan sanad hadis yang ittisal atau tersambung, salah satu persyarat hadis sahih. Mengenali profil perawi juga untuk mempelajari sejarah masa seorang perawi hidup. Sumber keteladanan hidup. Penilaian ulama para perawi begitu beragam dari segi kelebihan dan kekurangan perawi dalam aspek dan perilaku. Jika pribadinya baik, riwayatnya dipertimbangkan untuk diterima. Begitu pula jika ada cacat perilaku, riwayatnya bisa dinilai lemah. Kesolehan dan kesungguhan mereka dalam belajar banyak bisa kita teladani, dan keburukannya bisa kita jauhi. Tentu tidak kudu sesempurna mungkin, semampunya saja. Banyak perawi adalah orang-orang biasa, seperti pedagang, petugas, pemerintah, dan banyak lainnya. Namun mereka istimewa karena riwayat hadis dan kepribadian mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.